Konon cerita ini terjadi pada tahun 2009. Jadi cerita ini bermula dari 6 mahasiswa yang akan melakukan KKN di sebuah desa yang cukup terpencil. Mereka adalah Bima, Ayu, Nur, Anton, Widya, dan Wahyu. Lalu keesokan harinya, Nur dan Ayu survei ke lokasi yang diantar oleh kakaknya Ayu. Sampai di sana, mobilnya nggak bisa masuk, dan pada akhirnya mereka dijemput warga di desa tersebut. Untuk menuju ke sana, mereka harus melewati hutan. Di tengah-tengah hutan, Nur melihat seseorang wanita yang sangat cantik yang sedang menari di atas batu. Ia sangat cantik dan tersenyum mengarah ke Nur. Pas dilihatnya lagi, malah hilang. Firasat Nur di situ sudah tidak enak. Sampai di sana, mereka bertemu dengan Pak Prabu, yaitu sang kepala desa. Awalnya beliau menolak keras jangan KKN di sini. Tapi setelah dibujuk tidak akan melakukan hal-hal aneh, menjaga sikap dan lain-lainnya, akhirnya diperbolehkan. Di sana Nur melihat ada batu besar yang ditutupi kain merah, yang di bawahnya itu ada sesajian. Lalu dia melihat sesosok genderuwo. Lalu Nur takut dan mengajak Widya untuk pulang. Lalu setelah itu mereka pulang dan mempersiapkan besoknya untuk datang kembali. Mereka datang kembali dengan menyewa mobil. Nah, di jalan tiba-tiba ada pengemis tua, seakan mengisyaratkan untuk jangan pergi. Tapi mereka menganggap itu bukan apa-apa dan langsung melanjutkan pergi. Sesampainya di sana, mereka dijemput oleh orang desa pakai motor. Sore itu gerimis, jalannya becek, dan waktunya pun menjelang malam. Nur tidur satu kamar dengan Ayu dan Widya yang beralaskan tikar. Malam itu Nur tidak bisa tidur, sedangkan dua temannya yang lain sudah tertidur. Saat Nur melihat ke atas, tiba-tiba ada sesuatu yang heboh. Keesokan harinya, Pak Prabu mengajak anak-anak untuk berkeliling di desa ini dan mengenalkan tempat-tempat di desa itu seperti rumah warga, tempat pemandian yang disebut sinden, pemakaman, dan ke tempat tapak tilas, yaitu merupakan sebuah tempat yang tidak boleh dimasuki oleh orang. Sore harinya, Nur mengajak Widya untuk mandi ke sinden. Mereka mandinya gantian. Nah, di sini yang mandi duluan adalah Nur. Pas Nur masuk, Nur mencium bau amis banget, kayak daging busuk. Dan Nur pun langsung mandi cepat-cepat mengguyur air ke badannya. Tapi Nur ngerasa ada yang menyentuh ke kulitnya. Nah, pas dilihatnya lagi, ternyata ada banyak banget rambut yang ada di air. Si Nur gemetaran, dan ia cepat-cepat menyelesaikan mandinya. Pas ia ingin keluar, tiba-tiba pintunya nggak bisa kebuka. Nah, pas Nur nengok ke belakang, Nur melihat ada genderuwo. Dia langsung melempari batu yang udah dibacain doa, dan akhirnya pintunya bisa terbuka. Lalu mereka bergantian untuk mandi. Nah, sewaktu Widya mandi, gak lama kemudian pintunya kebuka dan Widya keluar dari situ. Widya mengaku kalau waktu mandi dia melihat ada wanita yang sangat cantik. Malam harinya Nur mau menyerahkan proposal program kerja ke Pak Prabu. Seharusnya Nur berdua sama Anton karena mereka satu tim. Tapi karena Nur males nyamperin, akhirnya Nur kesana sendirian. Sesampainya di sana ternyata ada yang namanya Mbak Buyut, yaitu seorang tokoh yang dihormati. Mbak Buyut ini juga semacam paranormal. Lalu Nur menceritakan semua kejadian yang ia alami. Ternyata di balik kejadian yang aneh itu ada alasannya, yaitu Nur itu ada sosok yang menjaga atau semacam makhluk lain yang menempel di diri Nur. Sosok ini adalah nenek-nenek, namanya Mbah Dok. Mereka nggak bisa dipisahkan, sehingga Nur terus diganggu oleh penghuni desa ini. Penghuni desa ini tidak bisa menerima kedatangannya.
Nah, setelah itu Nur pulang dan tertidur. Dalam tidurnya, Nur bermimpi dia pergi di sebuah hutan yang diiring musik gamelan. Lalu ia berlari keluar dari hutan tersebut. Pas lari, Nur terjatuh dan ada seekor ular besar yang ingin menggigitnya. Tapi pas itu juga ada Widya yang datang dan memeluk ular tersebut seperti hewan peliharaannya. Keesokan harinya mereka melanjutkan program kerjanya yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Nur dengan Anton, Bima dengan Ayu, Wahyu dengan Widya. Nah, pas rapat, tiba-tiba Anton cerita ke si Nur kalau dia melihat Bima menaruh sesajen yang ada fotonya Widya, semacam santet. Lalu Nur memberanikan diri untuk masuk ke kamar Bima. Dia ingin memastikan apa yang semua dikatakan oleh Wahyu ada benarnya. Bukan main kagetnya, Nur melihat ketika ada sesuatu di bawah kasur Bima. Bukan hanya sesajen dan foto Widya, tapi ada selendang berwarna hijau dan gelang mahkota. Nur segera menyimpan benda misterius tersebut itu ke dalam sebuah kotak yang disimpan juga sebuah kitab suci atau Al-Quran. Nur bermaksud mencari Bima untuk menanyakan apa tujuan dan apa yang disembunyikan. Namun, tiba-tiba ia melihat Bima keluar dari penginapan. Nur berpikir dalam hati, mau kemana dia? Harus kuikuti dia. Nur kemudian mengikuti Bima. Tak lama kemudian, ia melihat Bima memasuki daerah yang dilarang Pak Prabu. Mau apa dia ke situ? Pikir Nur dalam hati. Nur pun terus mengikuti Bima. Setelah Nur masuk ke area terlarang itu, yang ia lihat hanya semak belukar dan pepohonan. Nur kehilangan jejak Bima. Nur sejenak mengurungkan niatnya mencari Bima. Namun karena rasa ingin tahu membuat Nur meneruskan mencari Bima. Nur terkejut ketika melihat Bima dan Ayu sedang melakukan perbuatan zina. Ternyata ini alasan Bima sering keluar malam tanpa alasan. Nur yang emosi langsung melabrak Bima dan Ayu. "Kalian bejat," seru Nur. Bima dan Ayu terkejut dan langsung memakai pakaian dan menjelaskan ke Nur. Tapi Nur sudah terlanjur emosi dan tidak mau mendengarkan mereka. "Pokoknya kalian harus pulang sama aku ke penginapan. Besok kita akan pergi ke rumah kepala desa untuk meminta maaf." Sesampainya di penginapan, Nur berbicara dengan Bima. Apa alasannya menyimpan sesajian, selendang berwarna hijau, dan mahkota gelang itu. Bima pun menjelaskan semua itu. Karena malam sudah semakin larut, Nur pun mengurungkan niatnya untuk bertanya ke Ayu. Ia memastikan dalam hati bahwa ia akan meminta Ayu untuk menjelaskan semuanya besok pagi. Menjelang subuh, tiba-tiba Widya terbangun dengan musik gamelan. Kilas, ia melihat sesosok orang yang mirip dengan Ayu pergi meninggalkan penginapan. Seperti terhipnotis, Widya pun mengikuti sosok itu. Sampailah Widya di sebuah kolam pemandian. Widya melihat ada seseorang yang menari di sana. Dan ternyata itu adalah Ayu, dan ada seekor ular putih melingkari tubuh Ayu. Dan Widya melihat sekelilingnya ada banyak makhluk gaib yang mengelilinginya. Widya menatap wajah Ayu. Raut wajah Ayu seakan menyuruh Widya untuk lari. Tanpa berpikir panjang, Widya pun segera lari ke desa. Alhamdulillah sudah ketemu. Begitulah suara yang pertama kali Widya dengar ketika sampai di desa. Widya kemudian ditemani warga untuk kembali ke penginapan. Sesampainya di penginapan, Widya mendengar suara Nur menangis, memanggil nama Ayu dan Bima. Dan teriak juga ada Pak Prabu dan Mbah Buyut. Di tengah-tengah kebingungan Widya, Wahyu pun menjelaskan ke Widya bahwa warga sudah mencari Widya dari subuh hingga menjelang maghrib. Widya pun kaget karena menurut Widya dia hanya pergi tidak lama. Widya lebih terkejut lagi ketika melihat kondisi Ayu dan Bima di penginapan. Ayu terbujur kaku dan Bima kejang-kejang. Pak Prabu dan Mbah Buyut menyusul ke penginapan